Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas mengenai perusahaan Nestle di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Inamul Ivana dan Sri Mulyanti. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya akan membacakan isi materi. Yang pertama yaitu metode atau teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik analisis dokumen. Teknik analisis dokumen yaitu teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang mendukung untuk analisis. Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber data tertulis. Selanjutnya, sumber tertulis itu dilakukan dengan pembacaan seksama, lalu dipilih aturan yang relevan sebagai data yang dianalisis. Data-data yang telah dikumpulkan lalu dicocokkan sesuai dengan rumusan masalah untuk analisis. Yang kedua yaitu profil dan identitas bisnis. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubur bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya yang sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971. Pada saat ini, perusahaan mempekerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam produk Nestle di 3 pabrik Kejayaan Pesurunan Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti Denko, Blue Band, dan Nestle Denko Ideal. Moto Nestle, Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkomunikasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi, serta aman untuk dikonsumsi serta lezat rasanya. Pada PT Nestle Indonesia, sebagai salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia, memiliki misi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Adapun visi dari PT Nestle Indonesia yaitu sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia. Nestle Indonesia memuaskan perhatian untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumen. Kedua, meraih kepercayaan konsumen dan menjadi perusahaan makanan dan nutrisi yang terkemuka serta terpandang di Indonesia. Yang ketiga yaitu menjamin keuntungan dan kelangsungan pertumbuhan jangka panjang dengan modal yang efisien bagi perusahaan melalui pelayanan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan konsumen. Yang terakhir menjadi pemimpin bangsa pasar atau posisi nomor 2 yang kuat di setiap kategori. Misi Nestle Indonesia untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi, dan lezat rasanya. Selain itu, Nestle Indonesia juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi konsumen kami. Antara lain seperti tercantum dalam kemasan setiap produk. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. PT Nestle Indonesia juga menetapkan moto perusahaan mereka yaitu Passion for Our Consumer. Melalui moto ini, PT Nestle Indonesia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Berdasarkan hal ini pula, PT Nestle menetapkan beberapa kebijakan kualitas dan kebijakan keselamatan dan kesehatan lingkungan. Nestle tidak hanya akan memproduksi produk berkualitas tinggi dan bergizi bagi para konsumen, namun juga akan membantu ribuan petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian mereka, menciptakan lapangan pekerjaan baru menggunakan bahan baku dalam negeri yang akan diolah menjadi produk bernilai tambah dan berkualitas tinggi, dengan demikian menciptakan manfaat bersama sepanjang mata rantai perusahaan. Saya akan melanjutkan penyampaian makalah yaitu proses bisnis berjalan. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan dari Nestle SA. Perusahaan Nestle Indonesia mendistribusikan beberapa produk dari Nestle. Berikut
kategori produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Nestle Indonesia. Yang pertama dari kembang gula dan coklat. Ada seperti Fix, KitKat, Permen Polo, Milo, Nestle Crunch. Dari kopi, yang kedua kopi seperti Nescafe Classic, Nescafe 3-in-1, Nescafe kopi susu tubruk, Nescafe Mochaccino, Nescafe Cappuccino, Nescafe Gold, Nescafe Ice, Nescafe Menu, dan Nescafe Mate. Dan ketiga, minuman. Ada seperti Milo 3-in-1, Nestea. Yang keempat, nutrisi anak dan keluarga. Denkau Plus, Denkau Batita, Denkau Datita, Denkau Nutrigot, Denkau Ericite, Denkau Actigo, Denkau Full Cream, Denkau Ideal. Kelima, makanan pendamping ASI seperti Nestle Cerelac harga ekonomis, Nestle Cerelac bubur susu. Yang keenam, sereal sarapan seperti Nestle Fitness, Nestle Coco Crunch, Nestle Coco Crunch Duo, Nestle Corn Flakes, Nestle Milo Bars, Nestle Honey Star, Nestle Cookies Chips, Nestle Honey Goat Flies. Tetapi untuk tugas kali ini, kami akan fokus membahas proses bisnis Nestle Indonesia untuk produk kategori kembang gula dan coklat, yaitu KitKat. Seluruh produk KitKat yang dijual dan dipasarkan oleh Nestle Indonesia, produk KitKat diproduksi oleh Nestle Malaysia. Tetapi untuk beberapa produk Nestle ada produk langsung di Indonesia, misalnya produk kategori kopi. Proses bisnis utama Nestle Indonesia untuk produk KitKat adalah sebagai berikut. Pertama, inbound sale logistik. Proses penerimaan produk KitKat dari Malaysia, menyimpan dan didistribusikan dalam gudang. A. Menerima barang dari supplier ke perusahaan, seperti menyiapkan dokumen pemesanan, verifikasi dokumen pengiriman barang, konfirmasi barang ke supplier. Kedua, B. Mengidentifikasi barang yang datang ke perusahaan dari supplier, seperti mengecekkan kesesuaian barang, verifikasi barang, membuat berita acara masuk. Yang ketiga, yang C. Mengirim barang ke penyimpanan di gudang perusahaan, seperti pengecekan berita acara masuk, menyimpan barang. Outbound sale logistik. Outbound sale logistik merupakan proses mendistribusikan dan memberi servis produk ke beberapa distributor poin yang ada di seluruh Indonesia. Penyusunan pengiriman barang ke distributor, seperti membuat berkas pengiriman barang, membuat jadwal pengiriman, penjadwalan armada pengiriman barang ke distributor poin, pengawasan pengiriman barang. Dan ada juga identifikasi status pengiriman barang, seperti konfirmasi jadwal pengiriman, membuat berita acara status pengiriman. Selanjutnya, operasi. Proses operasi dari produk diterima di gudang sampai produk dikirim ke beberapa distributor poin produk KitKat.
dan KitKat, seperti permintaan dan penawaran barang, yaitu dengan cara peramalan demand, laporan status penyediaan. Selanjutnya proses administrasi barang yang kita lakukan seperti persyaratan penerimaan barang, kriteria penerimaan barang. Selanjutnya proses pengendalian biaya, pengendalian operasional, dan pengendalian personalia. Selanjutnya marketing. Kegiatan menghimpun, mengajak, pengaruhi pelanggan untuk membeli produk KitKat. Yang terdapat di dalam marketing seperti analisis pasar, yaitu riset pasar, analisis kompetitor, analisis market share, analisis raw. Penyusunan produk pemasaran, seperti perencanaan tujuan pemasaran, penyusunan strategi pemasaran, pembuatan jadwal pemasaran, perencanaan media pemasaran, perhitungan biaya pemasaran, perhitungan kesediaan produk pasar, dan pelaksanaan program pemasaran. Selanjutnya, setup sumber daya. Yang terdapat di dalam marketing itu setup sumber daya, seperti pelaksanaan proses pemasaran, controlling proses pemasaran. Dan yang terdapat di dalam marketing juga ada itu penguasaan proses pemasaran, seperti pengukuran performa pemasaran, identifikasi goal. Service, selanjutnya service, dukungan produk KitKat terhadap pelanggan yang mana di Indonesia dilayani melalui sahabat.nestle.co.id. Pre-sale service, seperti penawaran kembali, profiling pelanggaran. Ada juga di dalam service yaitu seperti after sale service sebagai promo, khas center suaran konsumen. Untuk proses bisnis pendukung utama Nestle Indonesia untuk produk KitKat adalah sebagai berikut. Procurement, proses pengadaan sumber daya untuk kegiatan produksi seperti pengadaan bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kedua, human resource, proses seleksi dan rekrutmen calon bekerja untuk perusahaan Nestle Indonesia. Ketiga, teknologi development, itu proses untuk mengimprove perusahaan Nestle Indonesia. Keempat, frame infrastruktur perusahaan yang mendukung proses operasi perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi proses bisnis atau perbaikan. Yang pertama, variasi produk. Jadi, sebaiknya dalam kegiatan produksi produk KitKat perlu dilakukan pengembangan inovasi produk agar market yang beraneka ragam di segmen produk coklat yang dapat terpenuhi keinginannya. Alasan lain, tidak semua orang menyukai produk coklat yang original. Pada dasarnya, sifat dari manusia itu mudah bosan. Maka perlu adanya variasi lain. Yang kedua, logistik. Jadi, KitKat perlu mempertimbangkan untuk membuka pabrik di Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam hal logistik produk KitKat. Beberapa manfaat yang akan didapat adalah biaya distribusi produk KitKat akan lebih mudah dan waktu untuk aktivitas distribusi produk KitKat tersebut menjadi lebih cepat. Yang ketiga, distribusi. Jadi, perusahaan Nestle Indonesia dalam melakukan kegiatan distribusi produk KitKat perlu didistribusikan ke distribusi poin yang lebih dalam, yaitu ke level toko-toko yang ada di sekitar pemukiman warga, sehingga konsumen lebih mudah untuk mendapatkan produk KitKat. Yang keempat, marketing. Jadi, perusahaan Nestle harus meningkatkan frekuensi dalam melakukan kegiatan promosi produk KitKat di televisi agar target pasar memiliki brand yang lebih besar dibanding produk Silver Queen. Selain itu, manfaat yang akan didapatkan adalah
akan terdapat brand resell di pikiran konsumen. Hal itu akan bermanfaat terhadap perusahaan karena akan meningkatkan nilai brand produk KitKat. Yang kelima, packing. Jadi menurut kelompok kami setiap tahunnya perlu dilakukan kegiatan desain untuk kemasan produk KitKat. Hal ini melihat dari sifat alami manusia yang memiliki sifat cepat bosan, yang lebih suka mencoba hal-hal baru. Maka dari itu perusahaan perlu mempertimbangkan ide-ide baru untuk membuat desain kemasan yang dapat menarik hati konsumen. Baiklah, kesimpulannya dari data-data yang diperoleh mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut. Nestle meluncurkan produk andalan berupa sereal, sarapan untuk anak, makanan bayi, yaitu nasi beras merah dan susu Nestle beras merah, serta makanan bayi dengan banyak pilihan rasa. Nestle juga memproduksi coklat yang enak dan tanpa bahan pengawet serta pemanis buatan. Yang kedua, Nestle juga meluncurkan proyek global yang merupakan proyek terbesar selama 135 tahun berdirinya perusahaan ini. Tujuan dari proyek global adalah meningkatkan kinerja efisien bisnis Nestle di seluruh dunia. Untuk mengkoordinasi semua unit bisnis Nestle memakai sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasi seluruh aktivitas bisnis agar diperoleh competitive advantage. Semua ini bertujuan untuk mendukung 5 kegiatan bisnis, yaitu purchasing, marketing bisnis, bisnis intelijen, teknologi, dan manajemen sumber daya manusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.